Muhammad Maidir Nasution, Muhammad Sofian, Muhammad Randy, Alfa, Muhammad Rizwandi, Muhammad Satria Trisakila, Najril, Madianur, Rahmat April Fadila, Reno. Ada yang belum terpanggil? Ya, terima kasih. Sebelumnya Ibu ingin mengecek kalian dengan memperlihatkan video singkat ya. Nah, tapi sebelumnya tujuan pembelajaran hari ini itu adalah supaya kalian mengetahui, intinya adalah tentang ciri-ciri makhluk hidup, bagaimana kita hidup, apa saja yang ada pada ciri-ciri makhluk hidup sendiri. Makhluk hidup contohnya yaitu adalah salah satunya apa? Iya, manusia, tumbuhan itu adalah makhluk hidup. Nah, Ibu memperlihatkan video sedikit. Ada yang tahu sebelum masuk apa itu ciri-ciri makhluk hidup? Seperti inilah ya.
makhluk hidup. Contoh kan ada bernapas. Terus tadi bernapas pada hewan dan manusia. Kalau kita pada manusia kan kita bernapasnya dengan menggunakan paru-paru. Kalau organ luarnya itu adalah menggunakan hidung. Nah, tetapi kalau pada tumbuhan itu sendiri, dia terletak pada stomata. Di mana stomata? Iya, pada daun. Ini daun bagian atas, ini bagian bawah. Jadi stomata itu terletak pada bagian bawah. Jadi dia bernapas. Yang mana antara kita manusia dan tumbuhan itu saling bertukar gas. Gas apa? Gas apa? Kalau manusia, ibu ini nggak bisa menggambar lah sembarang. Kalau manusia mengeluarkan apa? Kita bertukar nih pada tumbuhan. Kita mengeluarkan karbon dioksida. Sedangkan tumbuhan mengeluarkan ya, yang kita perlukan itu adalah oksigen. Tetapi kalau oksigen ini kita menjadi energi kita menjadi bisa bernapas, kita menjadi hidup. Tetapi kalau tumbuhan CO2 itu digunakan nanti akhirnya juga untuk kita, untuk manusia. Karena dengan CO2 plus ini kan plus H2O dan plus klorofil, dia nanti akan menghasilkan yang namanya karbohidrat yang kita makan, dia akan kembali lagi ke manusia. Nah, itu salah satu ciri dari makhluk hidup tadi, yaitu adalah bernapas. Baik itu pada manusia, kalau manusia dan hewan kurang lebih hampir sama, yang perbedaannya hanya pada tumbuhan. Nah, yang berikutnya ada bergerak. Bergerak ini kalau manusia, kalau ibu dari sini ke sini tidak makan dengan gerak aktif, benar. Kalau pada tumbuhan disebut dengan gerak, gerak pasif. Nah, kalau ciri pada makhluk hidup tadi yang bergeraknya ada perbedaan antara manusia dan hewan. Kalau hewan sama karena dia bisa berpindah tempat, itu adalah bergerak aktif. Sedangkan pada hewan itu adalah bergerak pasif. Nah, di sini merupakan nutrisi. Tadi sebelum ibu masuk ada yang makan. Kita perlu nutrisi untuk kegiatan kita sehari-hari, yaitu adalah makan. Makan bisa kalian lihat pada video tadi, tetapi makan itu makanan yang bergizi. Jangan telur setiap hari, itu juga gak bagus. Jadi akhirnya kolesterol, adanya TG. Diselingi, pasti rata-rata suka sayur apa enggak? Nah, Wadi sudah menggeleng ya suka sayur. Sayur itu bagus banget. Karena apa? Sayur itulah yang kita perlukan supaya untuk apa? Supaya tidak sembelit dan penuh serat, itu adalah sayur. Tapi kalau memang tidak suka sayur, boleh diganti dengan buah. Tapi buah itu jangan yang buah yang kecut. Nanti makan asam, makan yang limau yang kecut. Jangan makan buah-buah yang bergizi. Misalkan, pasti kalian bilangnya mahal Bu, apel. Kalau belinya satu itu tidak mahal. Beli satu kan ada yang harga 7.000. Yang penting diselingi. Dalam seminggu paling enggak kalian ada pir, misalnya pir kan produknya sama aja. Anggur itu nggak perlu banyak, beli 10.000 misalnya. Tapi kita dalam satu minggu itu ada asupan yang bergizi. Ya kalau kita di sayur nggak usah yang mahal-mahal, nggak usah. Kalau memang mau yang kualitas bagus untuk pengembangan otak dan lain-lain itu brokoli. Tapi kalau memang tidak ada uangnya, tapi brokoli kita beli sedikit aja, nggak usah banyak, beli yang 7.000. Itu sudah terpenuhi asupan nutrisi kita. Ikan, ya nggak mungkin. Cuci muka dulu kalau nggak. Apa perlu makan? Atau yang makin. Nah, ini contoh berikutnya untuk ciri-ciri makhluk hidup ketika kita olahraga. Apa yang dikeluarkan? Keringat. Ketika pagi
itu berupa air kencing. Karena air kencing itu mengandung zat-zat misalkan urea. Makanya kita harus berkeringat. Jangan nanti merasa berkeringat pakai kipasan. Ya dibiarkan dia bisa boleh pakai kipas tapi jangan selalu. Karena keringat itu bagus untuk tubuh kita. Karena zat yang ada di dalam tubuh kita yang habis kita makan makanan yang macam-macam, minuman yang macam-macam itu harus dikeluarkan racunnya. Racunnya berupa apa? Ya berupa bahan kimia. Itu bisa dikeluarkan dari keringat, dari apa lagi? Dari air kencing. Itu adalah racun yang kita keluarkan. Kalau yang BAB itu berupa padatannya, ampasnya. Ibaratnya kelapa itu ampas kelapa, itu yang kita keluarkan karena tidak berguna bagi tubuh. Nah, jadi kita perlu mengeluarkan zat sisa pada tubuh kita. Berkembang biak. Berkembang biak contohnya apa? Berkembang biak contohnya? Contohnya? Berkembang biak contohnya apa? Beranak. Iya, beranak. Antara laki-laki dan perempuan dia menikah. Itu adalah berkembang biak. Sama, hewan itu juga melakukan hal yang sama. Sama pada tumbuhan pun. Tahu pada tumbuhan itu yang laki-lakinya apa, yang perempuannya apa? Ibu nggak bisa menggambar ya, ini sembarang. Kalian tahu pada tumbuhan yang menikah apa? Yang menikah apa? Iya, benang, sari, dan ini benang sari yang seperti nama botani itu adalah benang sarinya. Yang menikah benang sari itu adalah laki-laki atau perempuan? Perempuan. Ayo, yang mana laki-laki, yang mana perempuan? Nah, benang sari itu adalah laki-laki dan putih itu adalah perempuan. Jadi sama halnya dengan manusia. Manusia yang laki-lakinya berupa sperma. Tahu sperma? Tahu. Mereka tahu ibunya dia sendiri. Dan yang perempuan apa? Iya, sel telur. Ketika keduanya menjadi satu, maka akan muncul individu baru. Makanya disebut dengan bahwa makhluk hidup itu berkembang biak. Kalau pada tumbuhan dia ada dua cara, yaitu adalah secara kawin, yaitu adalah bertemunya benang sari dan putih, dan juga tidak kawin. Dia hanya tumbuh tunas. Contohnya apa? Bambu itu tumbuh tunas kan? Contohnya kunyit, lengkuas, ya itu contoh tumbuhan yang tidak melakukan fertilisasi. Dia berkembang biaknya dengan tumbuhnya tunas. Peka terhadap rasa itu seperti apa? Jangan pikirannya melihatnya cewek-cewek seksi peka terhadap rasa, tapi benar itu sebenarnya juga salah satu contoh peka terhadap rasa. Ngelihat baju es, wah segar nih. Kalau minum siang-siang itu juga salah satu peka terhadap rasa. Kita harus keluar. Sekarang kan panas kan? Nah, badan kita langsung seperti apa biasanya yang kena sinar matahari. Itu juga termasuk ke dalam peka terhadap rasa. Tapi yang pada tumbuhan yang sering kita lihat itu adalah ketika kita sentuh, ya putri malu itu adalah peka terhadap rasa. Kita harus peka terhadap rangsangan. Kalau nggak peka, nanti kalian tidak bisa suka sama perempuan. Oh, nggak cantik biasa aja. Itu juga salah satu peka terhadap rangsangan. Oh, padahal harusnya kalian lapar tapi tidak merasa lapar. Itu berarti tidak peka terhadap rasa. Itu salah satu contoh ya. Nah, di sini tumbuh dan berkembang itu seiring. Kalau berkembang biak tadi itu adalah melakukan fertilisasi. Kalau tumbuh itu badan kita yang semakin melebar
lebar dan semakin tinggi. Itu adalah pertumbuhan. Ibu juga semakin melebar sekarang. Kalau dulu semakin tinggi, kalau sudah dewasa kita identiknya semakin lebar. Nah, di sini intinya tadi makhluk hidup yaitu adalah memiliki ciri-ciri bernapas, berkembang biak, perlu makan dan minum. Kalau kita mau makan dan minum, akhirnya kita mati dong. Jadi tidak ada aktivitas di dalam tubuh kita, sehingga semua organ yang ada di dalam tubuh juga stop karena tidak ada aktivitas. Nah, jadi itu tadi adalah ciri-ciri dari makhluk hidup yang perlu kalian ketahui. Nah, sebelumnya di sini kan Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian mengerjakan secara kelompok. Tetapi sebelumnya Ibu minta 3 orang coba maju sebelum mengerjakan kelompok. Ayo, nanti ada Ibu kasih sesuatu yang mau maju 3 orang. Ayo. Gampang, pokoknya gampang. Tidak usah susah-susah. Ayo maju aja dulu. Siapa yang mau? 3 orang. Asa, ayo nih, ayo. Mau Ibu kasih sesuatu apa enggak? Ini tadi kan sudah dijelaskan sedikit. Nah, cuma ini tebak. Yang satunya menebak, yang satunya mempraktekkan. Tebak kata ya. Tebak kata. Ayo hadap ke sini. Jadi satunya menebak, gantian nanti yang kedua. Yang Ibu tempel di sini. Dulu satu orang. Satu orang di sini. Kamu matanya dipejamkan. Tolong ya dipejamkan. Baca. Udah mulai lihat dong. Hanif nanti mempraktekkan kamu yang menyebutkan ya. Nah, lihat digerakan Hanif apa? Makan. Iya. Siapa namanya? Ya, Ibu kasih pulpen ya. Hanif lagi. Apa lagi lah satunya? Tutup mata Hanif. Bernapas. Ya, lanjut buat Hanif ya. Oke, tes breakingnya sedikit aja ya. Biar nggak ngantuk, Ibu kasih komen sekalian. Berarti lah, ini sih siapa? Tepuk tangan dulu buat mereka bertiga. Nah, sekarang Ibu kasih kalian LKPD. Silakan kalian bentuk kelompok. Satu kelompok saja ya, 5 orang. 5 orang ya. 2 atau 3. 5 orang ya. Ya, 5 orang. Silakan kalian isi langsung kurang lebih 4 orang, 5 orang atau langsung ke barisan ke belakang. Yaudah, langsung barisan ke belakang. Tapi bentuknya silakan. Iya, langsung juga enak deh. Silakan bentuk belakang. Nah, di sini ada LKPD yang diberikan. Silakan kalian isi.
Ini makan nggak makan lu? Makan. Makan. Nah, ibu minta satu orang silakan desain kanva. Desain kanva misalkan ciri-ciri itu apa? Yang lainnya silakan dijawab PKPD-nya. Desain kanva singkat aja, pesan satu tahun aja. Enggak pesan dibikin desain kanva satu tahun aja. Iya, ibu berarti saja. Ya, nanti dipresentasikan juga sama PKPD-nya. Iya. Dikirim di WA. Nanti nanti yang desain kanvanya sudah selesai, silakan dikirim ke WA group. Tentang kira-kira hidup. Misalkan disebutkan 3 aja contohnya boleh, nggak usah banyak, 3 aja. 3 ciri-ciri makhluk hidup silakan desain kanva. Ayo untuk Nama kelompok. nggak usah ditulis nama kalian aja. Tapi boleh. Ini apa berarti kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Tadi kalian kelompok 3. Ibu, apa yang dikasih? Orang bilang tuh, sama dia Dijelaskan. Ya kalian 3. Ada yang nanti dikirim di grup lah, presentasi sedikit. Yang sudah selesai boleh dikirim di WA group. WA group kita. Tentang ciri-ciri makhluk hidup aja. Biar kalian jelaskan. Ingat ya, sampai dan yang sudah mulai langsung kirim di grup. Ayo, kalian tenang.
Yang katanya sudah. Apa kalau sudah kirim ibu? Iya. Lihat kelompok 6. Dia 3, 4, 5, 6. Kelompok yang sudah silakan kirim di classroomnya soalnya bikin
Atau langsung dikirim di sini boleh. Di atas lah. Coba Dipresentasikan dulu. ya presentasikan. Bentar. Yang itu boleh dikirim di Classroom. Yang mana dikirim ke kelas dulu. Bentar ya, itu boleh. Nanti bikin ulang. Ini di grup untuk presentasi, nanti untuk peribu nilai silakan dikirim ke kantor. Ini ya, Bu. Ini dengan kantor. Ini dengan kantor. Classroom kapan kamu? Classroom. Iya, kirim ke Classroom. Gua setelah HP ini pula. Iya. Ini aku bagikan link. Bisa dikumpulkan desainnya tadi di Classroom. Presentasinya dulu. Ya, yang sudah selesai boleh presentasi yang presentasi. Nanti dulu ibu download dulu. Bentar nih, nah. Oh, pantasan. Langsung link HP ibu. Dikirim juga di Classroom, dikirim juga untuk presentasi dikirim ke grup kelas kita biar kalian lihat di sini. Tapi biar koreksi nanti kirim di Classroom supaya bisa bikin ya. Yang itu presentasikan aja. Bentar. Tapi yang ini. Ini jam berapa ini? Jam 13 ini kamu. 12. 53. Berarti tiap jam. Jadi nanti ini kan dilihat. Nah, silakan desain kalimatnya dikirim di sini. Juga ya di Classroom. Di grup juga ya. Di grup supaya kalian bisa lihat. Nah, ini download. Tadi siapa yang mau ikut Hanif? Mana nih ini kan nih? Ini, Bu. Bentar nih, download dulu.
Dibacakan dulu LKPD-nya, baru ke PPD. yang mana punya kalian nih? Yang mana nih? Itu yang Yang lainnya perhatikan temannya presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibacakan LKPD-nya. Ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Bernapas, bertumbuh, makan, berhidup, bergerak dan tetap. Terus lanjutkan dengan tanpanya. Indonesia bernapas dengan paru-paru, bernapas dengan daun, kita mata. Hewan memiliki macam-macam hewan darat bernapas hewan di air bernapas dengan bisa mengeluarkan hewan darat Dua, bergerak. Manusia dan hewan dapat berpindah tempat. Hewan tidak dapat berpindah tempat, namun tetap bergerak karena tempat belakang hewan merutin cacing dengan berpanjang dan hidup tidak bulat. 3. Makan dan minum. Makhluk hidup perlu makan dan minum untuk mendapatkan tenaga, mengurang sel yang rusak, dan untuk pertumbuhan. Tumbuhan membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Hewan dan manusia tergolong pada makhluk hidup lain karena tidak membuatkan golongan sendiri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari temannya? Yang mau bertanya, silakan. Ya berarti nanti yang presentasi berikutnya silakan yang lainnya dipersiapkan satu pertanyaan paling enggak. Ya untuk kelompok Hanif silakan duduk dan tepuk tangan untuk kelompok Hanif dan kawan-kawan. Sama ini kumpulan. Silakan siapa lagi yang mau duduk? Ayo. Kelompok apa? Ibu ya? Oh iya dah. Kelompok Hanif dulu. Kelompoknya yang mandiri yang mana? Yang ini. Ini kah? Yang lainnya perhatikan. Kalau sudah selesai HP-nya disimpan. Kami ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Ciri-ciri makhluk hidup: bernapas, bertumbuh, minum dan makan, bergerak dengan kehendak. Jadi tentang makhluk hidup, bernapas, respirasi. Semua makhluk hidup membutuhkan pilihan oleh lain untuk memakan energi. Dua, melakukan tangan kiri dan kita dapat menempel hubungan usaha antara kita dengan daerah. Yang tidak bergerak, kita berpindah tempat, berpindah hewan atau bergerak kemudian bukan untuk jauh berlalu.
Hewan atau manusia akan bergerak sebagai tumbuhan dalam perkembangan mandiri. Ada lagi pertanyaan? Tunggu. Apa saja contoh rangsangan? Dapat merespon lingkungan di dalam mata terkait sebagai ayat terang. Hanya latar berlogika. Sudah? Ada lagi? Tidak ada? Lagi? Sekian penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semua. Lagi apa ini? Ayo kelompok. Makin dari ini ya. Ini. Tulis nama-nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bernapas, bertumbuh, makan dan minum, bergerak dan mata. Ciri-ciri makhluk hidup pernapasan. Kalau hidup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Makanan makhluk hidup membutuhkan zat gizi untuk menghasilkan energi dan pertumbuhan. 3. Bergerak. Manusia dan hewan berbeda tempat. Tumbuhan bergerak ke arah cahaya. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok partai. Makanya yang lainnya, ketika temannya presentasi diperhatikan. Pertama tuh nggak bisa mendengar dengan jelas, diamkan. Ayo, gambar kalian yang mana? Ini. Ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di classroom. Ya nyari mereka ternyata. Tumbuh dan berkembang proses pertumbuhan adalah penambahan ukuran dan besar. Sedangkan pengembangan adalah proses terbentuk dewasa lalu perubahan. Peka terhadap rangsangan. Kemampuan untuk merespons perubahan di lingkungan seperti cahaya, sentuhan, suara. Mengeluarkan dan bisa. Proses mengeluarkan dan bisa
organisme yang bersifat racun dari tubuh. Dan dari kami, apakah ada pertanyaan? Ya. Proses pernapasan. Apa itu pernapasan? Proses pembentukan komunitas antara organisme dan lingkungan untuk menghasilkan energi. Apa itu mengeluarkan zat sisa? Proses pengeluaran zat sisa organisme yang bersifat racun dari tubuh. Proses pembentukan adalah pertambahan ukuran dan massa dalam perkembangan adalah proses pendewasaan melalui perubahan. Sekian dari kami. Tepuk tangan dulu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ke-6 ingin menyampaikan presentasi kami. Ciri-ciri makhluk hidup bertumbuh, bernapas, bergerak dengan kerja, makan dan minum. Ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri tersebut antara lain bernapas, bergerak, memerlukan makanan dan minuman. Makhluk hidup melakukan proses pertukaran gas yaitu mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Makhluk hidup mampu menghasilkan kegunaan untuk menjaga keamanan spesies, mengalami pertumbuhan, dan pengembangan perilaku. Dapat merespon rangsangan dari lingkungan sekitar mereka. Makhluk hidup menghasilkan zat sisa metabolisme yang berpikir agar tidak menjadi racun. Apakah ada yang bertanya? Apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Ciri-ciri tersebut antara lain bernapas, bergerak, memerlukan makanan dan minuman. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi? Apa itu? Siap, tidak ada. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, juga dikirim di kelas dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri makhluk hidup bernapas, bertumbuh, makan dan minum, bergerak dengan hendak. Semua makhluk hidup bernapas untuk memperoleh energi. Manusia dan hewan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, sedangkan tumbuhan menggunakan karbon dioksida untuk fotosintesis. 2. Memerlukan makanan. Makanan adalah sumber energi untuk melakukan aktivitas tubuh dalam memperbaiki sistem hidup. 3. Tubuh dan bersih. Perempuan juga bertambahnya tulang bedah, tinggi, berat, dan besar. Sedangkan perkembangan dalam tubuh seperti otak, dewasa, cara baik untuk dewasa, tahu dan hidup. Apakah ada yang bertanya? Apa itu tubuh dan berkembang? Perkembangan yang berat tubuh, tinggi, berat dan besar. Ada kecenderungan yang
memerlukan makanan. Makanan adalah sumber energi yang melakukan aktivitas tumbuh dan memperbaiki sel tubuh. Apa itu contoh bernapas? Semua makhluk hidup adalah bentuk memperoleh energi. Manusia dan hewan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Mereka menggunakan karbon dioksida untuk fotosintesis. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka kelompok terakhir dan ibu tertarik di sini ada kata-kata makanan. Di situ adalah sumber energi. Dan di sini kan ada. Nah di sini makanan itu adalah sumber energi untuk melakukan aktivitas tumbuh dan memperbaiki sel tubuh. Tetapi di sini kan dikatakan bahwa makanan itu kan sebagai memperbaiki sel tubuh. Tetapi ketika kalian makan makanan yang tidak sehat, maka tidak memperbaiki sel tubuh, tetapi kita malah merusak. Salah satu contohnya apa? Nah, merokok. Makan makanan yang berminyak. Kalau berminyak itu lebih ke lemak, tetapi kalau untuk merusak sel tubuh itu lebih ke bahan kimia yang banyak, yaitu biasanya apa? Minuman beralkohol, minuman sasetan. Kalau kalian doeng bukan makan, tapi apa? Tapi kepada intinya, intinya kalian sudah tahu bahwa tubuh kita memerlukan makanan, tetapi makanan yang kalian makan itu dipilah, dipilih, karena kalau makanan yang tidak dipilih maka dia bukan memperbaiki sel ya, tetapi malah merusak sel. Kalau sel rusak, makanya bisa menyebabkan tumor, bisa menyebabkan kanker, karena sel itu menjadi abnormal, tidak normal oleh makanan yang tidak bergizi atau yang mengandung racun bahan kimia. Ingat yang bahan kimia itu otomatis makan makanan yang memang mengandung bahan kimia, misalkan minuman yang bersoda, minuman yang sasetan, karena ada pemanis buatan dan warna, di situ otomatis menggunakan bahan kimia. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalian berarti sudah tahu intinya bahwa ciri-ciri pada makhluk hidup, baik itu pada manusia, pada hewan dan tumbuhan, intinya yang pertama tadi adalah bernapas, terus memerlukan makanan, terus apa lagi? Bergerak. Peka terhadap Ya, rangsangan. peka terhadap rangsang. Tapi rangsangan apa dulu? Rangsangan kita merasa lapar, rangsangan kita merasa sakit, rangsangan kita merasa udara dingin, rangsangan kita merasa panas, itu adalah rangsangan. Tapi kalau yang rangsangan tadi yang satunya itu beda lagi, beda cerita. Selain itu apa lagi? Tumbuh dan bergerak. Tadi tumbuh berarti otomatis bertambahnya volume, bertambahnya tinggi badan, itu adalah tumbuh. Kalau berkembang itu menuju kedewasaan, yaitu adalah menuju siapnya fertilisasi. Tapi sekarang kalian nanti dulu jangan, kecuali kalian sudah lulus SMK, baru kalian melaksanakan yang namanya perkembangan. Kalian hanya mulai menuju, tetapi memilah juga kan. Sekarang kalian memilah pasangan. Tapi ingat, di sini tidak boleh pacaran. Kalau mau pacaran itu nanti setelah lulus. Nah itu tadi adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Sampai di sini ada pertanyaan lagi? Ya, ada. Kalau tidak ada, silakan kalian kerjakan. Ibu kirim di grup WA ya linknya. Kalian kerjakan untuk asesmen proses pembelajaran.
Ada dua siswa yang dikirimkan, silakan yang ibu kirim itu dulu, silakan dikerjakan. Asesmen yang ibu kirimkan di grup silakan dikerjakan. Itu larinya ke sini, nanti kelihatan yang sudah menjawab sama enggak. Nah, larinya ke sini. Berarti kan kelihatan di situ siapa yang sudah menjawab. Ayo kerjaan masing-masing. Oh ya, boleh. Kita pakai datanya ke temannya boleh. Tadi yang tugas kelompoknya jangan lupa dikirimkan ya. Ini kelihatan di sini di classroom. Yang sudah menyerahkan Reno. Baru dua kelompok. Kelompok ini siapa? Kelompok ini siapa? Oh, baru dua kelompoknya baru mengirimkan yang tadi. Yang saya kalpanya. Ya Bapak, ya Ibu batasi jadi nanti kalau bisa silakan dikirim. Tapi kalau yang ini nggak boleh di rumah, kerjaan sekarang. Yang memilih yang sekarang. Bu, sudah apa, Bu? Sudah ya. Tapi belum mereka. Sudah kamu kirim. Dia kelihatan di sini. Sudah mulai satu. Sudah aktif.
Selesai semua? Selesai? Siapa aja yang belum? Bu, emang dia punya HP kawan di sini, Bu, namanya. Boleh? Sama dia ada namanya. Ulang 2 kali, kayaknya kelihatan. Ada dulu itu Bu. Berapa? Yang pertama. Ada. Ada minta Ada di mana? Dia tadi sudah dikumpulkan. Wah, di kalian ini sudah kami lihat tapi talinya masih dibuka. Sudah selesai semua?
Berarti ada 3 kelompok ini belum mengumpulkan desain Canva-nya. Sudah. Kirimkanlah yang belum mengumpulkan desain Canva. Ini selesai semua. Baru 18 orang. Oh lihat Abi, Abi Muhammad Putra. Iya Abi. Ntar mana Abi rekam. Yang pertama adalah. Ayo, yang belum. Sudah 20 orang. Ya tadi kan orang. Berarti 5. Jangan punya sama tadi. Siapa nih yang belum nih? 5 orang atau 5 orang yang belum? Sekolah 30 Absennya sekarang ada 2, ada Bang dan ada makanya lambat tadi doang. Bukan, ini memang nggak masuk di data recording di sini 3 kan? Siapa? yang mana itu Bu? Iya. Kamu sekolah di kalau naik kan dulu. Ya tergantung hasil apa. Tapi kan rata-rata dia sudah hampir nggak ada tugasnya. Sudah semua? Sudah. Siapa yang belum nih? Belum. Siapa yang belum biar Kak? Ibu. Tinggal langsung bisa itu download. Sudah anak biar. Selesai. Ya dah. Karena kalian sudah mengerjakan semua rangkaian kegiatan dari tadi yang KPD atau nanti silakan HP-nya disimpan dulu. Nah, intinya tadi adalah ciri-ciri makhluk hidup, yaitu adalah tari bernafas, berkembang
tadi terkait dengan makan dan juga tertarik tadi materi pada kelompok terakhir bahwa makanan itu adalah memperbaiki sel hidup kita. Tubuh kita ini kan terdiri dari seluruhnya itu terdiri dari jutaan sel kan. Awalnya tidak hanya dari sel sperma dan sel telur dan berkembang dan tumbuh menjadilah seperti sekarang. Nah, tetapi ingat tadi makanan itu adalah makan makanan yang memperbaiki sel. Jangan makan makanan yang merusak sel. Makanya ibu selalu menekankan ke kalian, kalau bisa kalian ke kantin itu ibaratnya beli nasi, jangan beli ciki-cikian, beli es atau beli gorengan juga dikurangi. Lebih aman kalian dan lebih irit lagi, silakan kalian bawa makanan dari rumah. Biasanya makanan yang dimasak oleh orang tua itu pasti makanan yang sehat. Walaupun mungkin kalian menganggapnya tidak enak, tetapi itu adalah makanan yang sehat. Bawa air putih ya, jangan sering minum minuman yang manis, minuman yang sehat. Karena kembali ke ciri makhluk hidup tadi, kita memerlukan makanan untuk memperbaiki sel. Ingat, jangan merusak sel, tapi kita memperbaikinya. Ya udah, dari Ibu cukup untuk hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Sebelum kita tutup, silakan kalian berdoa dulu. Silakan pimpin doanya, Reno. Inilah teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, mari kita berdoa. Doa dimulai.